إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan masih sampai detik ini masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak, yang mana kita tidak bisa hitung nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka para jamaah sekalian, semoga nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik nabi dan rasul, dan juga tak lupa kepada para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Para jamaah Masjid Sakinah, betul ya? As-Sakinah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kajiannya? Kok serem judulnya ya? Masya Allah. Kalau nggak diseremin kadang suka malas mau datang kayaknya. Jadi para jamaah sekalian, siapa yang bisa menerka jejak berdarah sang kekasih? Kira-kira kita ini bahas apa sekarang? Hah? Kira-kira apa yang mau kita bahas sekarang? Siapa yang berani angkat tangan untuk menebak kira-kira apa yang akan kita bahas sekarang? Hah? Sang kekasih. Masya Allah, ustadznya yang tahu katanya. Dapat hadiah Pak, betul jawabannya. Betul. Kasih hadiah Pak. Masya Allah. Sang kekasih itu maksudnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Yang berat terasa olehnya, oleh sang rasul tadi, penderitaan kalian. Harisun alaikum. Dia menginginkan kepada kalian kebaikan, menginginkan kepada kalian petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat berkasih sayang dengan para mukminin. Siapa Rasul yang Allah maksud itu? Rasul itu ada 5. Ulul azam minar Rasul ada berapa? 5. Ibrahim, Nuh dulu, terus Ibrahim, Musa, Isa, terus Muhammad. Rasul di sini yang dimaksud Allah itu siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri. Berarti siapa ini? Kalian itu maksudnya siapa? Para sahabat. Berarti rasulnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Allah telah ngasih tahu kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim, sangat mencintai orang-orang yang beriman, sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Rauf, baik, ingin kebaikan buat kita. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia
yang pernah ada di muka bumi ini. Sebaik-baik ciptaan Allah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Kita kalau yang sudah umroh, semoga kita semua oleh Allah dikasih rezeki untuk bisa haji dan umroh. Berasa hati kita itu. Masuk Masjid Nabawi, mungkin Rasulullah pernah berdiri di sini. Mungkin ada dari kita yang pernah umroh merasa demikian. Mungkin Rasulullah pernah menginjak ini, pernah pegang Jabal Uhud, pernah naik ke Jabal Rumah, pernah menginjak jalan ke para syuhada Uhud. Terasa di hati. Sedih kita. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau menggadaikan jiwa, menggadaikan nyawanya untuk kita umatnya. Beliau hidup susah payah. Bukan mentang-mentang Nabi terus hidupnya enak, bukan. Dikatakan oleh para ulama, orang yang memiliki, diberi kelebihan oleh Allah, pasti bebannya lebih juga. Orang dikasih uang banyak, dia ngeluarin zakat lebih banyak pasti. Betul atau enggak? Iya. Orang yang miskin tidak ada kewajiban zakat. Dia kurang masih sekarang, fakir miskin, bahkan dia wajib diberi zakat. Sama, seperti suami diberi kelebihan dari istri. Bukan berarti itu kelebihan terus dibuat enak-enak, bukan. Ada kewajiban yang lebih bagi para suami untuk istrinya. Begitulah para nabi dan rasul. Mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dibuat enak-enakan. Ada beban yang lebih ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para umatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, beliau menangis. Mengajak salah seorang sahabatnya pergi ke Uhud. Uhud itu jaraknya dari Masjid Nabawi kira-kira 2-3 kilo kira-kira. Beliau jalan kaki. Ke tempat kuburannya siapa? Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang membela dia, susah payah membela Rasulullah SAW. Di mana Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal? Pada perang apa? Angkat tangan. Perang apa? Perang Uhud. Mampir beliau ke sahabat-sahabat. Didoakan oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah kenapa menangis? Terus Rasulullah menangis terisak-isak. Kenapa? Lalu Rasulullah menjawab, Ashtaqtu ila ikhwani. Saya rindu kepada saudara-saudaraku. Katanya sahabat, ya Rasulullah, awalasna ikhwanukum. Bukanlah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah. La, kata Rasulullah, tidak. Antum ashabi. Engkau adalah siapa? Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum bertemu denganku. Rasulullah tuh nangis pengen ketemu sama kita. Ingin melihat umatnya. Tapi sekarang kita lihat di luar sana. Umat Rasulullah yang Rasulullah tangisi sudah lupa dengan pengorbanan Rasulnya. Tidak mau mengkaji sirah Nabi. Siapa nama Nabinya tidak tahu. Cuma tahu Nabi Muhammad SAW selesai. Nasabnya siapa? Tidak tahu. Siapa istri-istri Nabi? Tidak tahu. Cuma tahu Khadijah, Aisyah saja. Yang lain tidak tahu. Tidak tahu sejarah Rasul. Kita lebih tahu sama artis-artis. Lebih tahu sama pemain bola. Bahkan lebih tahu dengan para orang-orang kafir. Yang sudah jelas mereka memusuhi kita siang dan malam. Kita lebih menghafalkan itu, lagu-lagu itu yang sangat banyak. Daripada menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita pura-pura lupa. Pura-pura bodoh, acuh tak acuh, kita tidak mau tahu. Mau bagaimana kek Nabi Muhammad mau bagaimana? Kita tidak mau tahu. Para jamaah sekalian, kalau kita mau sedikit
membahas. Sedikit saja kita ceritakan bagaimana Rasulullah SAW menderita dahulu saat hidupnya. Jangan kita pikir Rasulullah itu, oh itu kan Nabi Ustaz, sudah disiapkan oleh Allah. Sudah kuat dia. Ini manusia sama. Sama Allah diberi kelebihan dan juga tetap dia itu manusia. Sama seperti kita manusia. Dipukul juga sakit Rasulullah itu, bukan tidak sakit. Sedikit di sini kita akan membahas bagaimana pengorbanan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui para jamaah sekalian, dahulu kafir Quraisy terus berusaha menjegal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 1000 cara. Saat pamannya Rasulullah SAW masih hidup, Abu Thalib pamannya masih hidup, mereka tidak berani main fisik. Mereka cuman terus digoda dengan omongan-omongan. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, kalau kamu menginginkan harta, saya akan beri harta seberapa banyak yang kamu mau, katanya para kafir Quraisy. Berhenti, tidak usah dakwah. Kamu mau harta, saya kasih harta. Berapa yang kamu mau? Sebut. Kami akan kumpulkan harta, akan kami berikan, katanya kafir Quraisy. Kalau kamu menginginkan wanita, akan kami berikan engkau wanita terindah, tercantik yang ada di sini, kami akan berikan kepada engkau. Asalkan tinggalkan dakwah ini, jangan dilanjutkan dakwah. Kalau kamu menginginkan tahta, kami akan siap jadi bawahanmu, kami akan berikan engkau kedudukan di kita. Asalkan engkau berhenti dari dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku, jangankan wanita, harta dan tahta. Engkau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan ini, saya tidak akan tinggalkan ini, kata Rasulullah. Bukan kayak sekarang. Orang dakwah tauhid, orang dakwah akidah, orang dakwah sunnah, dibilang apa? Memecah belah umat. Dimusuhi. Subhanallah. Orang-orang yang demikian mungkin tidak tahu. Dulu Rasulullah itu juga dimusuhi sama kaumnya. Rasulullah itu juga dimusuhi sama kaumnya. Diasingkan, diembargo, di stop makanan, tidak boleh dikasih makanan. Tapi itu kita apa? Acuh tak acuh. Kita tidak mau tahu. Makanya gampang kita ini menuduh orang ini dakwah, memecah belah umat dan lain sebagainya. Kalau kita tidak cocok, sudah, jangan kita ini menghina. Jangan kita ini intervensi, ngomong yang tidak-tidak. Saya tidak cocok misalkan, ya sudah. Uskut, diem. Kita tidak bisa ikut sunnah Nabi, diem. Saya belum bisa ikut. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Diceritakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya setelah Rasulullah SAW atau setelah paman Rasulullah SAW meninggal dunia, dan juga tak lama setelah itu Khadijah istrinya yang selalu membela Rasulullah meninggal dunia, habis sudah, tidak ada lagi yang membela dia. Sekarang mulai kafir Quraisy berani main fisik. Yang tadinya cuma tuduhan-tuduhan, yang tadinya cuma omongan-omongan, hina, gila, tukang sihir dan lain sebagainya, sekarang mulai pakai apa? Gangguan secara fisik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu qala, sa'altu Abdullah bin Amr bin As, saya bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, an asyaddi ma sana'al musyrikun bi Rasulillah, tentang apa yang dikerjakan Quraisy yang paling parah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Godaan apa yang dilancarkan kepada Rasulullah yang paling parah? Qala, katanya Abdullah bin Amr bin As, ra'aitu, saya melihat Uqbah bin Abi Mu'id jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, sedangkan Rasulullah sedang sholat di Ka'bah seperti biasa.
Kafir Quraisy itu punya majelis, tempat nongkrong di sana. Ada warjok, warung pojok di situ. Majelis duduk di situ, ngobrol-ngobrol sama payungnya dan lain sebagainya, sama budak-budaknya yang ngipasi, duduk-duduk di sana. Melihat Muhammad Rasulullah SAW lagi sholat. Biasa siapa yang ganggu? Gangguin tuh Muhammad. Berdiri Uqbah bin Abi Mu'aid menuju Rasulullah SAW. Beliau membuka selendangnya Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu mencekikkan selendangnya kepada di leher Rasulullah SAW. Apakah kita pernah jamaah sekalian sholat terus jekik dari belakang? Antum lagi sholat ngadep ke sana, tahu-tahu ada orang datang dicekik antum. Gimana rasanya? Para sahabat tidak bisa bantu, tidak berani. Pembesar-pembesar Quraisy semua ini yang kerja. Sedangkan sahabat yang masuk Islam awal-awal itu orang-orang miskin. Jadi orang-orang bawahan. Yang memusuhi Rasul, pemuka-pemukanya. Sampai datang Abu Bakar. Rasulullah mungkin sudah tidak bisa nafas, mungkin dicekik. Dicekik sama selendangnya. Tidak bisa nafas. Datang Abu Bakar mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid. Karena Abu Bakar sama-sama punya apa? Derajatnya sama, sama-sama pemuka juga. Didorong oleh Abu Bakar. Ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. Apakah kamu mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah? Cuman gara-gara itu kamu mau bunuh orang ini? Laqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Sedangkan dia sudah membawa bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Antum semua minta bukti, dia sudah datangkan bukti. Antum semua faham sama bahasa Arab, faham sama sastra bahasa, faham sama syair-syair. Antum tahu ini bukan omongan manusia. Tapi antum tuduh dengan apa? Orang gila. Tuduh dengan penyihir dan lain sebagainya. Didorong sama Abu Bakar. Hidupnya Rasulullah tidak seenak yang kita bayangkan para jamaah sekalian. Sampai turun ayat dari Allah langsung untuk Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Surat Al-Furqan ayat 29, ayat 28 dan 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Nanti kelak di hari kiamat orang yang zalim akan menggigit jarinya. Yaqul, kenapa gigit jari? Menyesal. Menyesal. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai kata dulu, aduhai andai kata dulu saya menjadikan Rasul sebagai apa? Pola hidupku mengikuti Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, saya dulu tidak menjadikan itu teman-teman saya yang rusak itu sebagai kawan. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh mereka telah menyesatkanku dari apa yang benar. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh syaitan itu adalah apa? Yang melencengkan manusia dari yang jalan yang benar. Ayat ini turun untuk Uqbah bin Abi Mu'aid yang mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi juga oleh pamannya. Siapa pamannya yang memusuhi Rasulullah SAW? Siapa? Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini kerjaannya apa? Naruh duri-duri di depan pintu rumahnya Rasulullah, di jalannya Rasulullah. Zaman dulu kalau malam tidak ada lampu. Tidak ada lampu di jalanan, lampu sorot tidak ada. Gelap gulita. Diinjak sama Rasulullah duri itu. Bahkan ada yang naruh kotoran di jalannya Rasulullah. Buka pintu rumah ada ari-arinya unta, kotoran. Bau. Kita ini tidak seberapa para jamaah sekalian.
Kalau cuma dicibir sama tetangga, dicibir sama teman, biar. Ngomong semaunya. Toh belum seberapa. Itu kerjaannya apa? Istrinya Abu Lahab. Dan juga Abu Lahab saat Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, dipanggil oleh Rasulullah dari Jabal Safa, ya Sabaha, kata Rasulullah, wahai orang-orang yang ada sekarang di pagi hari, ya Sabaha. Kumpul semuanya orang-orang Quraisy, datang. Kata Rasulullah apa? Sedangkan jika sekarang, kata Rasulullah, saya ngasih tahu kepada kalian, di belakang gunung ini ada ribuan tentara yang mau menyerang kalian. Apakah kalian percaya sama saya? Kata Rasulullah. Mereka menjawab semua, ya percaya. Kita tidak pernah mengira engkau akan bohong kepada kita. Kalau begitu, kata Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya saya sebagai Rasul yang sudah diutus oleh Allah kepada kalian. Maukah kalian beriman? Diam semuanya. Datang ini pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Orang-orang ini sudah mau beriman, tapi dirusak sama Abu Lahab. Langsung Abu Lahab takut ini mereka masuk Islam, takut ikut Muhammad. Langsung tabban laka ya Muhammad, celakalah bagimu ya Muhammad. Alihada jama'tana, apakah cuma gara-gara ini kamu mengumpulkan kita di sini? Langsung dibubarkan, disuruh pulang semua. Dari situ turun ayat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka bagi Abu Lahab. Dan juga kelak diceritakan oleh Allah dia akan masuk neraka. Dan istrinya Ummu Jamilah itu dia yang bawa kayu bakarnya nanti. Bakar suaminya. Sama-sama masuk neraka. Abu Lahab, kita sudah tahu dia adalah keluarganya Rasulullah yang paling memusuhi Rasulullah. Tidak ada manusia memusuhi Rasulullah lebih dari Abu Lahab ini. Dari keluarganya, tidak ada yang memusuhi lebih dari Abu Lahab. Diriwayatkan lagi dari yang lain. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait. Dahulu Rasulullah SAW saat sholat di Ka'bah seperti biasa. Warung pojoknya Quraisy itu keker-keker dari jauh, Muhammad lagi sholat sekarang. Kita kerjain lagi. Enaknya diapain sekarang? Satu di antara mereka mengatakan apa? Siapa yang mau ngambil, yang nyuruh orang? Ambil itu di tukang jagal itu, tukang sembelihan onta atau sembelih sapi. Ambil itu kotorannya, ari-arinya. Dia nyuruh orang, mereka nyuruh orang. Saat Muhammad sujud, taruh itu nanti di situ. Diambil ari-ari onta ini, dibawa, ditaruh di kepalanya Rasulullah saat Rasulullah sujud. Ditaruh di sininya. Sampai kotoran dan darah itu mengalir di wajahnya Rasulullah. Wajah manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini dilumuri dengan darah dan kotoran. Rasulullah tidak bisa bergerak, diam. Sahabat tidak bisa bantu. Kalau ada yang bantu, habis dikerjain sama Quraisy, selesai urusannya. Jangan antum main-main sama Quraisy waktu itu. Ini para pembesar semua yang bermain ini soalnya. Sampai datang Fatimah, anaknya yang berani, karena anaknya didorong pelan-pelan sama Fatimah kotoran itu. Bangun Rasulullah dari sujudnya, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, saya serahkan Quraisy kepadamu ya Allah. Saya serahkan orang-orang Quraisy ini kepadamu ya Allah. Sudah tidak tahu mau ngapain sudah. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, kita tahu juga para sahabat dulu apa? Disiksa. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir, diikat. Anaknya dikasih lihat orang tuanya diikat, dipecuti sedangkan orang tuanya sudah tua. Ayo kafir kepada agamanya Muhammad, tidak mau. Bahkan kalau kita lihat di filmnya itu, ada filmnya Ar-Risalah itu, The Message itu, diludahi Abu Jahal sama siapa? Sumayyah.
Dari situ ditarik Sumayyah dari ikatannya, dibuang, dijatuhkan ke tanah, ditombak kemaluannya sampai mati. Anaknya lihat, ibunya ditombak kemaluannya. Bisa tuh bayangkan? Gimana marahnya, sedihnya, hancurnya hati kita ini. Ibu kita, jangan ibu kita jatuh aja kita. Ya Allah, ditombak kemaluannya. Gimana kalau kita ini jadi para sahabat dulu? Sanggup gak kita jadi para sahabat? Bapaknya disiksa, gak dikasih makan, gak dikasih air sampai mati. Dibawa ke Ramdha sana, tempat yang paling panas di Makkah. Ammar bin Yasir cuma bisa nangis sampai akhirnya iya saya kafir, iya disebut semua nama-nama patung itu baru dilepas. Sampai akhirnya Abu Bakar dan para sahabat datang dan Rasulullah juga datang mengatakan apa? Sabron ya ala Yasir, sabar keluarganya Yasir. Mau edukumul jannah, sungguh engkau akan mereka akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Apakah kita pernah disiksa para jamaah sekalian karena kita beriman kepada Rasulullah SAW? Tidak pernah. Semua sekarang sudah jelas. Ngaji tinggal ambil Al-Quran. Mau belajar tinggal buka cari hadis. Semua sudah siap, semua sudah ready. Tidak perlu kita cari-cari lagi. Tidak perlu kita susah payah lagi. Cuman kenapa kita masih tidak mau? Pengajian seminggu sekali, tidak ada waktu. Jangankan seminggu 3 kali, 4 kali. Seminggu sekali tidak ada waktu. Anak sibuk Ustaz, sibuk ngapain? Allah kasih waktu kita ini seminggu berapa? 168 jam. 2 jam tidak ada waktu untuk nuntut ilmu. 2 jam tidak ada waktu untuk mengingat Allah, mengingat hadis-hadis Rasulullah. Maka para jemaah sekalian, dikisahkan juga saat Rasulullah sudah mulai melihat para sahabat ini disiksa dan lain sebagainya, sampai beliau mengutus sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat banyak untuk hijrah kemana? Ke Habasyah. Termasuk anaknya juga dengan mantunya Utsman bin Affan berangkat ke Habasyah. Karena sudah mulai banyak yang disiksa. Yasir sudah mati dibunuh sama Sumayyah. Lebih baik berangkat sana kata Rasulullah, jangan di sini. Itu bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Tinggal Rasulullah di Makkah. Sahabatnya banyak yang hijrah ke Habasyah, Rasulullah tinggal di Makkah. Rasulullah ini berpikir gimana caranya supaya bisa melebarkan dakwah ini. Maka terfikir untuk pergi ke Taif. Yang pernah haji atau umrah tahu, Taif itu pegunungan. Ibarat Mekah itu ada di Bandung, Taif ada di Lembang, kira-kira begitu. Berapa kilo jaraknya? Ya kira-kira kalau Taif sama Mekah 60 kilo kira-kira jaraknya, demikian kurang lebih. Jalan ke Taif itu bukan pakai jalan tol, bukan. Jalannya naik ke atas gunung yang terjal bebatuan. Dan kita tahu panasnya di Arab kayak apa. Berdua jalan dengan Zaid bin Harith. Jalan kaki. Bekal seadanya. Berharap semoga orang Taif ini mau apa? Mau beriman. Karena kafir Quraisy, Rasulullah mungkin sudah tahu kafir Quraisy ini mau ngajak orang Taif untuk memusuhi Rasulullah. Tapi sebelum kafir Quraisy datang, Rasulullah datangin duluan. Strateginya sudah kebaca sama Rasulullah. Disamperin duluan. Sesampainya di sana, langsung Rasulullah SAW menuju ke balai kota Taif. Yang pada waktu itu di Taif apa? Dipimpin oleh 3 bersaudara, Bani Thaqif. Langsung menuju ke balai kota. Sampai di balai kota, mulai Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Dengan penuh harapan. Capek, habis jalan kaki. Tidak pakai istirahat. Masuk langsung ke sana. Bukan terus dijamu, ahlan wa sahlan, duduk, minum dulu. Kalau haus, buah-buahan, ini disuguhi, gorengan dan lain sebagainya. Tidak ada. Kalau ana, Masya Allah, ini airnya aja ada 2 macam di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Rasulullah tidak ada.
Tidak ada yang jamu. Masuk ke balai kota. Mulai Rasulullah berdakwah. Bahwasanya saya adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, agar kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang ini sesembahan kepada selain Allah. Jangan kita ini buat syirik dan lain sebagainya. Jangankan mereka apa? Beriman. Mereka tidak beriman. Bahkan mereka menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup menghina. Mereka memerintahkan semua orang-orang Taif, anak-anak kecil, orang-orang muda, ibu-ibu, semua dikumpulkan. Disuruh apa? Lemparin batu. Ini orang sesat, lemparin batu. Keluar Rasulullah dari balai kota itu, dari rumahnya pemimpinnya Taif ini, semuanya sudah siap sama batunya. Dilempari sama batu jamaah. Coba kita sesekali menjadikan diri kita ini, coba rasain jadi Rasulullah gimana. Antum jangan dilempar batu, dilempar telur aja sakit. Dilempari sama buah-buahan aja sakit. Dilempar batu. Dari depannya rumahnya itu sampai keluar dari kota Taif. Diikuti, disorak-sorak, wah, dilempari batu Rasulullah. Sampai darah ini mengalir ke kakinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditahan sama Zaid, ditahan batu-batu itu. Tapi apa daya, tidak bisa. Ada ribuan manusia. Sedangkan Zaid cuma sendiri yang menjaga Rasulullah. Bonyok-bonyok semua. Mengalir darah dari kepalanya Rasulullah sampai ke kakinya. Harapan yang beliau inginkan tidak terjadi, bahkan malah lebih parahnya lagi dilempari batu. Sampai akhirnya keluar dari kota Taif. Duduk berteduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Istirahat. Sudah babak belur, sudah istilahnya sudah. Mau kemana tidak tahu. Yang mau dimakan apa tidak tahu. Datang malaikat Jibril. Menyampaikan salam bahwasanya ini malaikat yang jaga gunung ini kirim salam kepada Rasulullah. Dan mengatakan, apapun yang engkau mau perintahkan, siap, saya akan melakukan. Kalau engkau ya Muhammad memerintahkan ini, yang jaga gunung ini, malaikat ini untuk lempar gunung ini ke mereka, akan dia lakukan. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Rauf bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang. Cinta sama umatnya. Didoakan sama Rasulullah. Apa doanya? Semoga kelak dari orang-orang Taif banyak yang masuk Islam, anak cucu mereka, dan bagus Islamnya. Dan terbukti mereka semua berbondong-bondong masuk Islam. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para jamaah sekalian. Di sini kita sudah mulai masuk apa? Jejak berdarah sang kekasih kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdarah di Taif. Perang Badar. Tahu tentara yang jumlahnya cuma 300 orang. Tidak niat mau perang. Tidak niat. Niatnya cuma mau menjegal kafilahnya Quraisy yang datang dari Syam. Mau di stop sama dia. Sama Rasulullah. Tapi ternyata harus berperang. Jumlah musuhnya 3 kali lipat. Apakah antum tidak gentar para jamaah sekalian? Awalnya tidak niat perang, tahu-tahu disuruh perang. Tidak bawa bekal. Musuhnya 3 kali lipat, bahkan ada yang bilang 4 kali lipat. 300 dikali 1000 sekian. Perang, kata Rasulullah, perang. Angkat tangan Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Allah, katanya Rasulullah. Janjimu ya Allah. Janjimu.
Allahumma anjiz wa'daka allati wa'adta alayya. Ya Allah, jangan lupa sama janjimu ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau ini 300 orang ini mati, semua kalah, lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum, engkau tidak akan ada yang sembah ya Allah. Semenjak hari itu kalau memang ini 300 orang ini kalah, engkau tidak akan lagi disembah ya Allah, kata Nabi Muhammad. Tolong janjimu ditepati ya Allah. Rasul itu juga takut, manusia. Pecah perang Badar. Subhanallah, menang. Setelah menang perang Badar, senang Rasulullah. Sama Rasulullah disuruh kumpulkan semua itu mayat-mayatnya para pembesarnya Quraisy. Abu Jahal mati di sana, banyak yang mati dan lain-lain. Kumpulin kata Rasulullah mayatnya semua. Datang Rasulullah kepada mereka. Pada mayat-mayat ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Gimana? Apakah engkau dapati janji Allah kepada kalian benar? Apakah engkau temui janji Allah kepada kalian benar? Ini ngomong sama mayit nih, Rasulullah ini. Abu Bakar ngelihat, bingung. Kok Rasulullah ngomong sama mayit? Maksudnya Rasulullah ini tahu. Menantang Rasulullah gimana? Gimana janjinya Allah sama kalian benar? Bahwasanya kalian sekarang diazab sama Allah. Orang kalau kafir mati langsung diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tahu mereka ini semua lagi diazab sekarang. Nabi Muhammad mendengar suara azabnya mereka ini semua. Kata Rasulullah, sungguh aku temui janji Allah kepadaku benar. Maksudnya apa? Menang perang Badar. Katanya Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan mayit? Ngapain ngajak ngomong mayat? Uskut, kata Rasulullah, diem. Engkau tidak lebih mendengar daripada saya, katanya Rasulullah SAW. Mungkin sudah masuk waktu Isya. Lanjut habis sholat atau lanjut setelah sholat? Atau lanjut habis adzan atau lanjutnya kapan? Habis sholat langsung, habis adzan langsung sholat. Nanti lanjut ya. Baik, fadhal al-muadzin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kita lanjutkan sampai mana tadi? Ceritanya sampai di mana? Sampai sholat Isya, Ustaz. Masya Allah. Nah, iya. Setelah perang Badar selesai, Rasulullah melihat itu mayit-mayit itu, seraya menyeru, seolah-olah Rasulullah ini ngobrol sama mayit itu. Maksudnya Rasulullah tuh tahu mereka semua itu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perang Badar, Rasulullah senang, menang perang Badar, alhamdulillah. Tapi kita lihat cobaannya para nabi itu tidak habis-habis. Selesai perang Badar, pulang ke perang Badar, ketemu sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu apa? Mantunya Rasulullah. Suaminya siapa? Suaminya siapa? Utsman bin Affan? Angkat tangan. Yang tahu dapat 2 hadiahnya ini. Angkat tangan, jangan jerit-jerit saja. Hah. Salah. Siapa? Ruqayyah, silahkan. Itu ibu-ibu juga kasih sebentar lagi. Coba dikasih hadiahnya. Dapat peci sama dapat buku, Masya Allah. Ibu-ibu kasih ke suaminya, Bu, ya, pecinya. Masya Allah. Meninggal Ruqayyah. Baru pulang sebuah perang Badar ini, dikasih tahu sama Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal dunia. Langsung oleh Rasulullah Affan dinikahkan lagi oleh anaknya. Sama Ummu Kulthum. Tadi pagi kita membahas tentang sahabat Utsman bin Affan. Jangan kita bahas di sini lagi. Tidak habis-habis nanti ceritanya. Begitulah para jamaah sekalian. Cobaannya para nabi dan rasul. Terus bertubi-tubi cobaannya datang. Lalu para jamaah sekalian. Perang Uhud. Siapa yang tahu? Angkat tangan, jangan rame-rame. Nanti dicuri sama temennya. Angkat tangan.
Pada tahun berapa perang Uhud terjadi? Angkat tangan, silahkan. Para 3 Hijriah, Masya Allah. Silahkan, yang 4 salah bu. Wah, iya. Perang Uhud itu perang 3 Hijriah. Perang Badar tahun berapa? Pada 2 Hijriah. Diceritakan pada saat perang Uhud, kaum kafir Quraisy sudah pasang strategi mau membalas dendam nih dari tahun lalu yang mana mereka sudah kalah telak dari kaum muslimin. Mereka menyiapkan kira-kira 3.000 tentara dengan kuda-kudanya semua, yang dipimpin tentara kudanya oleh siapa? Khalid bin Walid, ahli strategi perang, yang mana beliau radhiyallahu anhu dahulu belum masuk Islam. Berangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya semua. Gimana enaknya ini perang Uhud? Kita jemput di Uhud atau kita bertahan di Madinah? Para sahabat banyak yang musyawarah, ada yang bilang nunggu di sini saja karena mereka orang asing, tidak tahu jalan-jalan di Madinah. Tapi ada yang bilang kita jemput saja di sana di Uhud, kita jegal di Uhud saja. Karena pintu masuknya kota Madinah itu lewat Uhud. Musyawarah. Rasulullah memilih yang mana ini? Tapi ternyata Rasulullah SAW memilih apa? Untuk jemput di Uhud saja. Kita sambut di Uhud mereka, para kafir Quraisy. Jangan sampai masuk ke sini. Bahaya di Madinah, ada ibu-ibu, ada anak kecil dan lain sebagainya. Para kaum munafikin yang mereka pengecut, ngomongnya saja pinter, mereka lebih memilih apa? Tunggu di Madinah saja. Kalau tunggu di Madinah berarti kelihatan siapa yang tidak ikut perang. Sembunyi di rumahnya. Tapi ternyata perintahnya berubah, jadi apa? Jemput di Uhud. Berangkat sahabat ke Uhud dengan jumlah kira-kira 1.000 orang. Atau 1.100 kira-kira, sekitaran demikian. Berangkat ke Uhud. Belum sampai di Uhud, sudah mau masuk ke daerah Uhud, mundur ini orang-orang munafik ini. Dengan 1.000 alasan kita lebih memilih nunggu di Madinah saja dan lain sebagainya. Terpangkas kira-kira 300 sampai 400 orang. Sisa 700. Gimana antum mau ngelawan? Ada musuh 3.000 banyaknya. Terus antum cuma 1.000 plus dipangkas lagi 400 orang. Kira-kira sisa 700-an. Apakah tidak gentar jiwa kaum muslimin? Itu kan sahabat Ustaz. Tidak takut. Kata sahabat tidak takut. Sahabat juga takut. Bahkan ada juga mau mundur sebagian dari mereka. Cuma dinasihati supaya tetap ikut perang. Satu banding 4 musuhnya. Pecah perang Uhud. Yang mana kita tahu Rasulullah memerintahkan 50 tentara panah ada di Jabal Rumah. Bukit kecil itu yang ada di situ di Uhud. Dan juga Rasulullah masuk duluan ke daerah Uhud. Jadi Rasulullah membelakangi Jabal Uhud. Jadi musuh datang sesuai dengan apa? Nanti musuh itu pas pagi-pagi nanti perang menghadap ke matahari. Silau jadi. Pecah perang Uhud. Beberapa hari sebelum perang Uhud ada orang kafir yang dia benci sama Nabi Muhammad, dia gali lubang di Uhud. Dia bilang, siapa tahu besok Muhammad masuk ke lubang ini, mau saya hantam mukanya sama pedang. Gali lubang itu. Kira-kira mungkin 0,5 meter atau 1 meter lubang itu, dalamnya atau segini kira-kira. Pecah perang Uhud. Di awal-awal peperangan kita tahu menang umat Islam. Karena yang ada di atas sampai sekarang, kaidah perang yang menguasai udara dia yang menang. Sekarang dengan pesawat-pesawat tempurnya, dengan helikopter dan lain sebagainya. Tinggal hantam dari atas, selesai. Begitu juga Rasulullah, dia menguasai itu di atas. Ada tentara mau masuk, mau lewat belakang, disikat sama panah. Ada yang mau lewat depan, disikat sama panah. Jadi yang masuk ke kaum muslimin sudah tinggal sedikit. Sudah jatuh semua kena panah. Terus dipukul mundur. Sampai barisannya kaum muslimin ini ada posisinya di depannya Jabal Rumah. Yang tadinya ini bukit, di sini kaum muslimin, di sini Jabal Uhud. Di sini kaum muslimin, di sini bukit.
Maju sampai sekarang posisinya ada di depannya bukit. Katanya Rasulullah, jangan turun sampai ada perintah dari saya turun dari gunung itu, dari bukit itu. Meskipun kalian lihat kita sudah mati atau kalian sudah lihat ghanimah, jangan turun sebelum saya perintahkan turun, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kafir Quraisy sudah lari, sudah dipukul, terus lari sampai mau keluar dari daerah Uhud. Mereka semua sudah melihat, menang kita. Umat Islam menang, yang di atas itu sekarang turun. Ayo, kata kita sudah menang, mau ngapain di atas? Tunggu, kata pemimpinnya. Ana lupa nama sahabat yang memimpin itu di atas itu. Tetap mereka turun. Sisa cuma 2-3 orang yang tidak turun. Khalid bin Walid, dia lihat, waduh kalah lagi kita, kata Khalid bin Walid. Tapi tunggu dulu, kata Khalid. Ini yang di atas turun sekarang ini. Diputar tentaranya lewat. Jadi ini kira-kira Jabal Rumah. Yang tadinya perang di sini umat Islam. Maju sekarang ke sini. Tentara kudanya Khalid bin Walid lewat sini sekarang. Masuk lewat sini. Jadi sekarang umat Islam dihantam dari depan dan dari belakang. Dari depan diserang sama tadi tentara yang lari, balik lagi. Ngelihat tentara kudanya Khalid bin Walid masuk. Dari belakang dihantam sama tentara kudanya Khalid bin Walid. Dijepit di tengah. Sampai di perang Uhud itu ada kabar Rasulullah meninggal dunia. Lemas sahabat, gimana nabinya mati sudah. Dan Rasulullah terjerumus masuk ke lubang yang dibuat sama orang kafir itu. Sahabat menjaga Rasulullah, Thalhah bin Ubaidillah, semua sahabat-sahabat. Thalhah bin Ubaidillah menjaga Rasulullah dari sayatan pedang itu sampai tangannya cacat. Radhiyallahu anhu. Syahid yamshi 'alal ard. Seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, Thalhah bin Ubaidillah. Tangannya cacat gara-gara menjaga Rasulullah. Kita ini tidak disuruh jaga Rasul, disuruh jaga sunnah Rasul, tapi kita tidak mau jaga sunnah Rasul. Sahabat cacat dulu jaga Rasulullah. Cacat sampai mati. Tidak ada tangan-tangan bikinan manusia dipasangin gini biar tidak kelihatan cacat. Tidak ada. Dikatakan oleh Rasulullah apa? Kalau kalian mau lihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, lihat Thalhah bin Ubaidillah. Seorang syahid. Syahid itu berarti apa? Dia sudah mati. Tapi Thalhah bin Ubaidillah masih hidup, sudah dibilang syahid yamshi 'alal ard. Seorang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi. Cacat tangannya. Rasulullah masuk ke lubang itu, dihantam sama pedang. Sampai baju besinya masuk ke gigi gerahamnya. Kasurat rubaiyatuhu, pecah gigi gerahamnya. Apakah kita pernah menjaga sunnah Rasul sampai pecah gigi geraham kita? Apakah kita pernah membela sunnah Rasul sampai ini pipi kita sobek-sobek semua? Apa pernah? Bahkan tidak sedikit dari kita yang menghina sunnah Rasul. Jenggotan kayak kambing katanya, subhanallah. Apakah tidak tahu kita ini kalau Rasulullah itu jenggotnya kalau dari belakang kelihatan. Sahabat itu tahu Rasulullah baca doa iftitah. Karena apa? Kalau sholat dari belakang kelihatan jenggotnya goyang. Rasulullah membaca sesuatu sebelum baca Al-Fatihah. Dilihat dari apa? Dari jenggotnya. Lebat jenggotnya. Sekarang datang yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, jenggotan kayak kambing. Radikal. Besok di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Kenapa engkau menghina sunnah nabimu? Mau jawab apa kita? Masuk baju besi ke pipinya Rasulullah SAW. Banyak yang mati di perang Uhud. Mus'ab bin Umair meninggal dunia di perang Uhud. Hamzah bin Abdul Thalib meninggal di perang Uhud. Banyak sahabat-sahabat meninggal di perang Uhud. Yang mana sekarang itu kuburannya ada di Syuhada Uhud. Di depannya Jabal Uhud. Selesai perang. Sahabat ngelihat Rasulullah mukanya luka. Baju besinya masuk. Masuk ini baju besi.
Coba antum ambil silet, tusuk ke sini sampai masuk sampai jebol. Gimana rasanya? Sakit enggak? Sakit. Ini baju besinya nyasar, bersarang di pipinya Rasulullah. Sahabat maju mundur, siapa yang berani ngeluarin itu baju besi? Kesian sama Rasulullah, takut kesakitan. Maju Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Amin hadhil ummah. Maju. Biar saya, kata Abu Ubaidah. Awalnya Abu Bakar tapi ditahan. Kalau tidak salah katanya Abu Bakar. Tapi ditahan sama Abu Ubaidah, biar saya ya Abu Bakar. Bukan diambil sama tangannya. Digigit sama mulutnya baju besi itu dari pipinya Rasulullah. Jadi saking cintanya mereka sama Rasulullah. Dia tidak mau menyakiti Rasulullah. Kalau ditarik pakai tangan mungkin sakit. Digigit pakai mulutnya. Sampai lepas giginya Abu Ubaidah yang depan. Krak, lepas satu. Bercucuran darah dari mulutnya Abu Ubaidah. Satu lagi digigit lagi sama Abu Ubaidah. Ada dua yang bersarang. Digigit. Lepas lagi satu lagi giginya. Bercucuran darah. Ompong Abu Ubaidah. Tidak ada dulu tukang gigi, dokter gigi, tidak ada. Bikin gigi dipasang, tidak ada. Katanya Abu Ubaidah apa? Katanya Rasulullah pada Abu Ubaidah, tidak ada orang ompong lebih ganteng dari Abu Ubaidah. Tidak ada orang ompong lebih ganteng dari Abu Ubaidah. Sedih. Apa katanya Rasulullah SAW? Yang sudah terluka. Diperangi sama kaumnya sendiri. Dia bawa hidayah. Dia mau kaumnya masuk Islam. Dia mau ingin kaumnya masuk surga. Tapi diperangi sampai luka-luka. Apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah? Apa maki-maki? Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Apa demikian? Tidak ada. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah. Sungguh mereka tidak mengetahui ya Allah. Mungkin ana yang kurang nyampaikan ke mereka ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui para jamaah sekalian. Tidak cukup Rasulullah ini menderita di dunia. Tidak cukup Rasulullah ini terluka. Rasulullah itu terus doakan kita umatnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lamma ra'aitu, katanya Aisyah, lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat aku melihat dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li. Doakan aku kebaikan ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah kebaikan untukku, katanya Aisyah. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata apa? Allahumma ighfir li Aisyah. Allahumma, ya Allah ampuni Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha, apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang akan datang. Ma asarrat wa ma a'lanat, apa-apa dosa yang disembunyikan dan apa-apa dosa yang kelihatan mata. Fadhahikat Aisyah. Maka Aisyah apa? Tertawa, senang, girang didoain sama Rasulullah. Karena Rasulullah doanya pasti mustajab. Hatta saqata ra'saha fi hijriha, sampai dari saking senangnya Aisyah sampai guling-guling, sampai apa? Tidur di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia ketawa senang Aisyah sampai guling-guling, sampai girang, sampai jatuh di apa? Pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, awa yasurruka du'ai? Apakah doaku yang membuatmu girang ini? Faqala, katanya Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auk? Jelas kata Aisyah. Gimana engkau doakan kepadaku apa? Kebaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya tidak senang, kata Aisyah. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Sungguh itu adalah doa untuk umatku di setiap salatku. Setiap salat Rasulullah ini doain kita. Supaya kita umatnya ini diampuni sama Allah. Tidak cukup sampai di situ para jamaah sekalian.
Diriwayatkan bahwasanya dari hadis yang muttafaq alaih, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang pasti diijabahi oleh Allah untuk umatnya. Nabi Nuh angkat tangan. Ya Allah, jangan engkau sisakan di muka bumi ini satu orang pun. Satu orang kafir pun jangan kau sisakan di muka bumi ini. Dihabisi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsunami, hujan, angin semuanya datang, dihabisi, tenggelam muka bumi ini. Didoakan angkat tangan Nabi Nuh. Mustajab, doanya diberi sama Allah, dikabulkan doanya langsung oleh Allah. Tapi kata Rasulullah apa? Wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi aku tidak mau doa sekarang. Aku sembunyikan doaku ini untuk umatku besok di akhirat. Agar dapat syafaat. Kurang apa ya akhwan Rasulullah sama kita? Nanti kelak di akhirat. Bukan terus Rasulullah sudah selesai. Tanggung jawab saya sama umat saya selesai. Salahnya engkau para umatku yang tidak mau ikut. Sudah sampai sini. Bukan begitu Rasulullah. Terus sampai umatnya masuk surga nanti. Besok dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang. Menceritakan kelak kejadian nanti di akhirat. Tentang hadis syafaat. Rasulullah sujud. Sujud yang lama. Di saat para manusia sudah tidak tahu lagi. Sudah tidak memikirkan lagi anak sama istrinya. Sudah tidak memikirkan lagi hartanya. Di saat manusia kepanasan. Matahari cuma jarak 1 mil. Tidak ada air. Orang tenggelam sama keringatnya sendiri. Rasulullah sujud. Sujud yang sangat lama dikatakan. Kalau di dunia Rasulullah itu sholat sujudnya lama. Gimana nanti sujud yang lama di akhirat? Umat manusia ini berbondong-bondong datang ke Nabi Adam. Tolong wahai Adam. Takut kita semua ini nanti. Tolong wahai Adam. Engkau ini bapak kita. Kasih syafaat. Tidak bisa kata Nabi Adam. Saya telah berbuat dosa, saya pernah buat salah yang mana Allah marah sama saya. Dan marahnya Allah tidak pernah Allah marah seperti itu dan tidak akan marah seperti itu setelahnya. Idhab ila ghairi. Pergi ke yang lain. Datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah. Tolong kami wahai Nabi Nuh. Tolong beri syafaat ya Nabi Nuh. Idhabu ila ghairi. Nafsi, pergi. Anak tidak bisa kata Nabi Nuh. Saya telah membuat Allah marah. Yang mana Allah marah. Tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Dan setelahnya tidak pernah marah seperti itu. Pergi. Terus pergi sampai ke Nabi Isa. Tidak bisa. Semuanya bilang tidak bisa. Sampai datang ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Analaha. Saya yang bisa kata Rasulullah. Saya yang diizinkan oleh Allah apa? Untuk memberi syafaat. Wa akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya sembunyikan doaku. Untuk besok di hari kiamat. Saya minta sama Allah. Untuk beri syafaat umatku. Sampai disuruh angkat kepalanya oleh Allah. Wahai Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Wasal tu'tah. Dan minta akan aku beri kata Allah. Wasfa'tu syafa'. Dan berilah syafaat akan aku beri syafaat kata Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang demikian, di saat kita nanti dibiarkan sama Allah. Tidak dihakimi. Dibiarin. Biar kita ini ingat sama dosa-dosa kita semua. Tegang. Telanjang, tidak pakai sandal, tidak pakai apa-apa, telanjang. Matahari didekatkan 1 mil. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana faratukum 'alal haud. Saya akan pergi ke haud, ke telagaku. Saya akan siapkan telagaku untuk umatku minum di situ. Di saat mereka para panglima, para presiden, dia tidak mendatangi tempat kecuali tempatnya sudah disteril, sudah kosong, sudah aman. Tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ana faratukum 'alal haud. Aku yang akan pergi duluan ke haud. Akan aku siapkan haud telaga untuk umatku. Kurang apa? Ibarat kata
Rasulullah siapkan. Karena kita tahu hadisnya apa? Haudhi masyirata sahar. Haudhi masyirata syahr. Besarnya telagaku perjalanan 1 bulan. Berapa ribu kilo. Dan jumlah cangkirnya sebanyak langit. Sebanyak bintang di langit. Siapa yang bisa hitung bintang di langit? Disiapin sama Rasulullah untuk umatnya. Yang mana dijelaskan bahwasanya airnya lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu minal misk, lebih wangi daripada misik. Dan barang siapa yang minum air telagaku, kata Rasulullah, lam yazma abadan, selamanya tidak akan dia merasa haus lagi. Orang kalau sudah minum telaga Rasulullah, itu sudah langkah utama, itu adalah kunci. Mungkin orang itu akan masuk surga. Karena orang yang di neraka itu apa? Dia bakal kehausan. Tapi kata Rasulullah apa? Orang kalau sudah minum air di telagaku, dia tidak akan pernah haus. Berarti kemungkinan orang ini tidak masuk neraka. Selesai disiapkan, seraya mengatakan Rasulullah SAW, Ana 'alal haudh, antadhiru man yaridu alayya minkum. Saya di sini di telagaku. Saya menanti dari umatku siapa yang mau mampir di telagaku. Antadhiru man yaridu alayya minkum. Saya tunggu kalian semua umatku. Saya tunggu Rasulullah ini nunggu kita di telaga. Dijamu sama Rasulullah. Apakah kita pantas dijamu oleh Rasulullah? Yang kita ini durhaka sama orang tua. Azan tidak ke masjid. Disuruh ikut sunnah tidak mau. Menghina. Pantas kita diundang oleh Rasulullah? Tidak cukup sampai di situ. Besok Rasulullah berdiri di Sirat. Di sampingnya Sirat, jembatan yang cuman besarnya lebih kecil daripada 1 helai rambut. 1 helai rambut dipotong 7 kali. Berdiri di situ Rasulullah angkat tangan, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umatku ini Allah kalau lewat. Salim terus, ya Allah didoakan. Salim salim. Jadi para jamaah sekalian, hidup kita yang sementara ini, kalau kita tidak bisa ikut sunnah Rasul, jangan kita ini hina. Kalau kita tidak bisa menjadi umat Rasul yang sebenar-benarnya umat Rasul, besok mau jadi umatnya siapa? Umat Nabi Musa bukan. Umatnya Nabi Isa juga bukan. Umatnya Rasul tapi menghina sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Kecuali yang aba, yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Sahabat bingung, ya Rasulullah. Waman ya'ba. Siapa yang tidak masuk surga ya Rasulullah? Bingung sahabat. Dijawab oleh Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani apa? Faqad aba. Barang siapa yang taat, ikut sama sunnahku, dakhalal jannah. Dia yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sedangkan orang yang tidak mau ikut sunnahku, dia yang enggan masuk surga. Maka para jamaah sekalian, semoga yang Anda sampaikan ini menjadi nasihat bagi Anda pribadi dan bagi antum sekalian agar kita ini selalu berjalan di atas sunnah Rasul. Rasul sudah wanti-wanti, fa'alaikum bisunnati, atas kalian sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni, yang tidak mau ikut sunnahku itu bukan dari golonganku. Kurang jelas apa hadisnya? Jadi kalau ada orang bilang ini sunnah, mana dalilnya? Ini dalilnya. Diem. Kalau kita tidak bisa ikut, diem. Tidak usah komentar. Jangan lidah kita ini mudah menghina sunnah Rasul. Akhwat pakai cadar, wah ini pasukan ninja.
Jenggotan ini Pajero, pasukan jenggot Rasul. Subhanallah. Hati-hati para jamaah sekalian. Kalau kita tidak ikut sunnah Nabi, kita belum dapat hidayah, diem. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan pada kita jalan yang benar ya Allah. Maka para jamaah sekalian, teringat sebuah perkataan dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti sunnah Nabi. Wa la tabtadi'u, jangan ngarang-ngarang. Jangan datengin itu produksi-produksi agama Islam baru. Faqad kufitum, karena sungguh kalian sudah dicukupkan dengan yang ada ini, sudah cukup. Dari bentuk cinta kita kepada Rasulullah, kita ikut sunnahnya dan kita tidak bikin-bikin syariat yang baru. Produksi dengan dalil, wah ini kan baik. Apa Rasul tidak tahu kalau itu baik? Kalau memang itu baik, Rasul sudah kerjain, Rasul sudah ajarkan kepada kita. Dan Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Wahai kalian, kalau memang kalian mencintai Allah, bilang wahai Muhammad sama mereka-mereka itu. Kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Maka kurang apa para jamaah sekalian? Yang sudah jelas ini. Laqad tarakana ala mahajjatil baydha. Rasulullah ini sudah meninggalkan kita ala mahajjatil baydha, lailuha kanahariha. Sesuatu yang sudah terang benderang, jelas. Malamnya seperti siang hari dari saking jelasnya. Semoga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya agar selalu kita bisa berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita dipermudah oleh Allah untuk selalu menghiasi hidup kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam.